Jenderal Salami, musuh tidak bisa menang perang lawan Iran bahkan dalam mimpi. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Mayor Jenderal Hussein Salami sesumbar bahwa negara-negara musuh tidak akan bisa menang perang melawan Teheran, bahkan dalam mimpi sekalipun. Dia juga meremehkan sanksi Amerika Serikat yang menurutnya justru membuat Teheran menjadi lebih mandiri. Jenderal Salami membanggakan kenangan perang melawan rezim Saddam Hussein di Irak pada tahun-tahun awal Revolusi Islam 1979. Musuh menderita perang militer dan memperhatikan bahwa negara itu mengalahkan musuh bahkan pada awal perang, dan itu karena alasan ini, katanya, bahwa tidak ada yang dapat membayangkan aksi militer terhadap Iran dan musuh tidak dapat memenangkan perang melawan militer Iran bahkan dalam mimpi, ujarnya, seperti dikutip dari Tehran Times. Rabu 31 Maret 2021. Berbicara di sebuah konferensi untuk memperingati kenangan para martir, jenderal tertinggi itu mengatakan kombinasi iman dan senjata ampuh telah mengubah Iran menjadi negara yang tidak terkalahkan. Komandan IRGC tersebut juga menyoroti sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Dia mengatakan negaranya tidak peduli dengan sanksi dan juga tidak membutuhkan Joint Comprehensive Plan of Action 2015, nama resmi dari kesepakatan nuklir Iran. Kami tidak peduli dengan sanksi Amerika Serikat dan kami jelas tidak membutuhkan kesepakatan nuklir. Kami telah memilih jalur kedaulatan untuk membuat negara kami lebih kuat, katanya. Sanksi harus dibayar mahal, tetapi pengaruhnya terhadap ekonomi kami dengan cepat menyusut. Negara kami menjadi lebih mandiri di banyak bidang dan musuh tahu bahwa sanksi menjadi kurang efektif setiap hari. Sementara itu, stasiun televisi pemerintah Iran pada hari Selasa mengutip seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa Iran akan berhenti memperkaya uranium hingga 20% jika Amerika Serikat mencabut semua sanksi. Pejabat itu mengatakan Teheran akan mengurangi komitmennya di bawah kesepakatan nuklir 2015 jika Amerika Serikat tidak mencabut semua sanksi, memperingatkan bahwa Washington dengan cepat kehabisan waktu, tulis stasiun televisi pemerintah dalam situsnya. Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil pulang Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat pada Rabu 17 Maret 2021. Ini setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan Vladimir Putin sebagai pembunuh yang akan membayar harga untuk campur tangan pemilu. Hal ini dikhawatirkan mendorong krisis diplomatik besar pertama untuk Presiden Amerika yang baru itu. Rusia sendiri mengaku memanggil pulang utusannya untuk berkomunikasi lebih lanjut meski tetap menekankan upaya mencegah kerusakan dalam hubungan. Duta Besar Rusia di Washington DC, Anatoly Antonov telah diundang untuk datang ke Moskow untuk konsultasi yang dilakukan dengan tujuan menganalisis apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat. Kata Kementerian Luar Negeri Rusia sebagaimana dikutip AFP pada hari Kamis 18 Maret 2021. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga memberi tanggapan tanggung jawab atas penurunan lebih lanjut hubungan Rusia-Amerika sepenuhnya ada pada Amerika Serikat, tegasnya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Biden ditanyai tentang laporan intelijen Amerika Serikat bahwa pemimpin Rusia itu mencoba merugikan pencalonannya dalam pemilihan November 2020. Laporan itu menyebut negeri Kremlin mencoba mempromosikan Donald Trump. Dia, Vladimir Putin, akan membayar harganya, kata Joe Biden yang berusia 78 tahun. Biden pun mengiyakan saat sang pembaca acara menanyakan apakah Putin layak atau laik disebut pembunuh.
Sebelumnya Barat mencap Putin terkait peristiwa keracunan yang dialami pengkritik kerasnya Alexei Navalny. Saya yakin, kata Presiden asal Delaware itu. Tidak cukup sampai di situ, Departemen Perdagangan Amerika Serikat pun mengumumkan pengetatan pembatasan ekspor yang diberlakukan pada Rusia sebagai hukuman atas keracunan Navalny. Pembatasan ini akan diperketat khususnya untuk teknologi persenjataan dan aviasi. Departemen berkomitmen untuk mencegah Rusia mengakses teknologi sensitif Amerika Serikat yang mungkin dialihkan ke aktivitas senjata kimianya yang berbahaya, ungkapnya. Gedung Putih. Sementara itu, Gedung Putih memberi komentar soal pernyataan Joe Biden. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki ditanya wartawan apakah Biden benar menganggap Putin secara harfiah sebagai pembunuh. Dia tidak bisa menahan keprihatinannya tentang apa yang kita lihat sebagai tindakan jahat dan bermasalah. Kata Psaki mengutip campur tangan Rusia dalam pemilu, keracunan Navalny, serangan cyber dan hadiah pada pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Sejak panggilan telepon pertamanya dengan Presiden Putin, Presiden Biden menjelaskan bahwa Amerika Serikat juga akan menanggapi sejumlah tindakan destabilisasi, katanya lagi. Sebelumnya, Badan Intelijen Amerika Serikat atau DNI merilis sebuah laporan yang berjudul Ancaman Asing Terhadap Pemilu Federal Amerika Serikat 2020. Pada Selasa 16 Maret 2021, Moskow diklaim berperan penuh dalam upaya pemenangan rival dan juga pendahulu Biden, Donald Trump. Dikutip CNBC Internasional secara khusus, laporan itu mengatakan bahwa Putin mengatur kegiatan Andriy Derkach. Ia adalah seorang legislator Ukraina yang memiliki hubungan dengan intelijen Rusia. Derkach diketahui telah bertemu dengan Rudy Giuliani. Ia adalah pengacara pribadi Donald Trump yang selama berbulan-bulan menuduh Biden dan putranya Hunter Biden melakukan aktivitas ilegal. Ini menjelaskan bagaimana sebelumnya desakan investigasi Hunter Biden muncul saat ia menjadi jajaran direksi di Burisma Holdings Limited Ukraina 2014 hingga 2018. Perusahaan tersebut bergerak di sektor migas untuk memenuhi kebutuhan negeri Eropa itu. Sementara itu, sejak panggilan telepon pertamanya dengan Presiden Putin, Presiden Biden menjelaskan bahwa Amerika Serikat juga akan menanggapi sejumlah tindakan destabilisasi, katanya lagi. Sebelumnya, Badan Intelijen Amerika Serikat atau DNI merilis sebuah laporan yang berjudul Ancaman Asing Terhadap Pemilu Federal Amerika Serikat 2020. Pada Selasa 16 Maret 2021, Moskow diklaim berperan penuh dalam upaya pemenangan rival dan juga pendahulu Biden, Donald Trump. Dikutip CNBC Internasional secara khusus, laporan itu mengatakan bahwa Putin mengatur kegiatan Andriy Derkach. Ia adalah seorang legislator Ukraina yang memiliki hubungan dengan intelijen Rusia. Derkach diketahui telah bertemu dengan Rudy Giuliani. Ia adalah pengacara pribadi Donald Trump yang selama berbulan-bulan menuduh Biden dan putranya Hunter Biden melakukan aktivitas ilegal.